Halo, perkenalkan nama saya Gloria Natasha Ruhida dengan NPM 121552012300048. Saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika dengan mata kuliah Kalkulus. Pada tugas video kali ini saya akan menjelaskan mengenai turunan fungsi atau diferensial. Materi yang pertama mengenai definisi turunan. Dalam matematika, turunan atau derivatif dari sebuah fungsi adalah cara mengukur sensitivitas perubahan nilai fungsi terhadap perubahan pada nilai variabelnya. Materi yang kedua mengenai aturan dasar turunan. Yang pertama ada turunan konstanta. Jika suatu fungsi adalah konstanta, maka turunan dari fungsi tersebut adalah 0. Jika fx sama dengan c atau konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Contohnya, jika fx sama dengan 5, maka f aksen x sama dengan 0. Yang kedua yaitu turunan fungsi pangkat. Jika fungsi berupa x dipangkatkan dengan bilangan tetap, maka turunan dari x pangkat n adalah n kali x pangkat n min 1. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n kali x pangkat n min 1. Yang ketiga mengenai turunan fungsi eksponensial. Jika fungsi adalah eksponensial dengan basis e, maka turunannya tetap berupa eksponensial tersebut. Jika fx sama dengan e pangkat x, maka f aksen x sama dengan e pangkat x. Kemudian jika fungsi berupa eksponensial dengan basis lain e, misalnya a pangkat x, maka turunannya adalah jika fx sama dengan a pangkat x, maka f aksen x sama dengan a pangkat x dikali ln dalam kurung a. Dan yang keempat ada turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri yang paling mendasar adalah sebagai berikut. Fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x. Fx sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan min sin x. Dan fx sama dengan tan x, maka f aksen x sama dengan sekan kuadrat x. Materi yang ketiga mengenai turunan fungsi konstan. Fungsi ini ditulis sebagai f dalam kurung x sama dengan k. Perlu dicatat di sini bahwa nilai fx akan selalu k dan tidak bergantung pada nilai x. Materi yang keempat mengenai turunan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Fungsi identitas memiliki kemiringan konstan 1 di setiap titik. Materi yang berikutnya mengenai turunan fungsi pangkat. F dari x sama dengan a dikali x pangkat n, maka turunan f aksen dari x sama dengan a dikali n kali x pangkat n minus 1. Di sini ada contoh soal yaitu diketahui fx sama dengan dalam kurung 2x tambah 3 kuadrat. Tentukan turunan pertamanya. Jadi penyelesaiannya di sini f aksen x sama dengan 2 kali dalam kurung 2x tambah 3 dikali dengan 2 sama dengan yaitu 4 dikali dalam kurung 2x tambah 3 yaitu hasilnya 8x tambah 12. Materi yang selanjutnya mengenai sifat-sifat turunan fungsi. Sifat-sifat turunan fungsi aljabar diantaranya yaitu turunan fungsi konstan fx sama dengan k, maka f aksen x sama dengan 0. Kemudian turunan fungsi identitas fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Selanjutnya turunan fungsi aljabar berpangkat n, yaitu fx sama dengan a kali x pangkat n, maka f aksen x sama dengan a kali n kali x pangkat n min 1. Dan yang terakhir ada turunan fungsi aljabar hasil kali, yaitu fungsi fx merupakan hasil kali dari dua fungsi, yaitu ux dan fx, maka turunan dari fx, yaitu f aksen x adalah turunan dari ux dikali fx, ditambah ux dikali turunan dari fx. Materi yang terakhir mengenai aturan rantai. Yang pertama di sini mengenai konsep chain rule, yaitu aturan yang diterapkan untuk mencari turunan fungsi komposit, misalnya cos 2x, log 2x, dan seterusnya. Rumus aturan rantai untuk fungsi y sama dengan fx, di mana fx adalah fungsi komposit sehingga x sama dengan g dari t. Diberikan sebagai dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Di sini ada contoh soal yaitu misalkan kita memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fx sama dengan sin x dan fungsi yang kedua yaitu gx sama dengan x kuadrat tambah 3x. Dan kita di sini ingin mencari turunan dari komposisi hx sama dengan sin dalam kurung x kuadrat tambah 3x. Untuk penyelesaiannya yaitu kita menggunakan chain rule. Untuk turunan yang pertama dari fx sama dengan sin x adalah f aksen x sama dengan cos x. Untuk turunan yang kedua dari gx sama dengan
X kuadrat tambah 3X adalah G aksen X sama dengan 2X tambah 3. Dengan menggunakan chain rule, kita mendapatkan H aksen X sama dengan cos dalam kurung X kuadrat tambah 3X dikali dalam kurung 2X tambah 3. Jadi, turunan dari Hx sama dengan sin dalam kurung X kuadrat tambah 3X adalah H aksen X sama dengan cos dalam kurung 2 dalam kurung X pangkat 2 tambah 3X dikali dalam kurung 2X tambah 3. Yang selanjutnya mengenai teorema aturan rantai. Secara formal, teorema aturan rantai untuk dua fungsi dapat dituliskan sebagai D per X dari G dari Hx sama dengan G aksen Hx kali H aksen X, di mana G aksen Hx adalah turunan dari fungsi luar G yang dihitung pada Hx, dan H aksen X adalah turunan dari fungsi dalam Hx terhadap X. Dan yang terakhir mengenai turunan berdasarkan aturan rantai. Jika Y sama dengan F dari G dari X, maka sesuai dengan aturan rantai, laju perubahan sesaat dari fungsi F terhadap G dan laju perubahan sesaat dari G terhadap X akan menghasilkan laju perubahan sesaat dari F terhadap X. Oleh karena itu, turunan dari Y diberikan oleh F aksen di G dari X dikali aksen dari X.